Yang ke Pertamina ya. Chevron ke Pertamina itu agak repot Mas Wawan katanya. Ngurusin ini itu administrasinya banyak, mungkin laporan dari sebelum-sebelumnya dikumpulin mungkin. Iya, banyak yang pindah ya, Chevron, Caltech, pada ditarik semua ke Pertamina. Nih yang pertama boleh dari Pak Agus dulu ya. Boleh. Oke, silahkan Pak. Okay, to produce deliverable, your project has to contract with several vendors. The deliverable will be developed using an agile framework with constraint-driven delivery. Oke, berarti tahap ya. Which will influence the contractual relationship with the vendor. With the following strategies would be the most appropriate for this project. Choose 3. Tuh, pilih 3 dari ini. Ini jadi dia kontrak dengan beberapa vendor. Developernya menggunakan aja, dan batasannya delivery-nya bertahapnya. Jadi influence to contractual relationship with the vendor. Develop procurement statement of work based on the detail WBS. Mungkin soalnya aja. Berarti yang satu salah. Pursue risk reward ya. Yang kedua oke. Kemudian adopt fixed price. Fixed price kan di depan. Berarti salah. Utilize standard. Berarti 2, 3, 4. 2, 4, 5. 2, 4, 5. Nah, next ya. Complex cost control for each vendor. Most appreciate. Ini agile nih, agile. Bentar. Express increment when contracted. Oke, berarti yang 2, 3 sama 5. Udah mengarah nih. Ya. Betul Pak, 2, 3, 5. Karena yang pertama memang shared risk reward itu kan agile ya. Ya. Fixed price itu sebenarnya saya juga awalnya sempat latihan nih, rancu masa fixed price. Tapi ada increment-nya Pak. Tapi ada increment-nya, betul. Nah, pas saya latihan lagi, oh ini ada increment-nya karena ada increment-nya nih pasti. Selanjutnya tuh early cancellation, so tadinya saya juga nggak milih ini nih. Kenapa ini bisa early cancellation? Oh ternyata ya lebih fleksibel gitu kalau di agile. Kalau emang dia tidak memenuhi requirement, ternyata itu dia bisa. Kalau dari bagus jelas kira-kira atau? Clear sih Pak. Oke, berarti saya ya. Jadi nomor 2 leading project develop untuk smartphone nih. Since you are anticipating many changes requirement and continuous feedback from stakeholder untuk adjust smartphone. Nah, cuman ini work with down simulative. Nah, ini kameranya nih, kamera smartphone will be developed by vendor who refuse to collaborate in an agreement way. Project management approach is the best for you select for the project. Nah, kalau ini predetermined agile, predictive, during planning bukan, agile during planning bukan. Yang mirip-mirip sih antara A dan B. Nah, karena ini smartphone kan itu biasanya di software kebanyakan. Itu agile, berarti untuk yang smartphone-nya agile, untuk yang komponennya itu si kameranya prediktif. Apakah kebalik? Saya kadang suka kebalik nih antara project ini dengan project yang ada regulation-nya. Jadi jawabannya saya di agile, beberapanya prediktif A. Berarti nggak kebalik. Oke. Next, silakan Pak. A team of efficiency expert hired by your company has concluded that the transportation costs associated with your project are excessive. Terus ya, you have been requested by the sponsor to cut the cost. What is the best course of action?
Ini ceritanya kan hire expert ya, set expert untuk efisiensi di sisi company. Jadi dia nemuin bahwa ada indikasi bahwa cost transport itu cukup besar, makanya perlu di cut cost. Best cost actionnya tuh conduct langsung nggak mungkin, setiap ada informasi dia harus assess dulu. Perform atau use decision tree analysis ya. Mana Pak? Kayaknya yang D Pak, use decision tree analysis ya. Kalau tidak langsung kayaknya nggak bisa carry out trend analysis enggak. Kalau nggak AD sih, kalau nggak AD. Jadi apa nih jawabannya? Yang A Pak, yang apa? Perform dulu, perform cost analysis dulu. Root cause analysis ya. Hmm. Oke. Betul. Kenapa Pak itu analisanya? Jadi ini kalau si CPM tuh sebenarnya kan dia setiap ada informasi itu dia sebenarnya kan harus terima dulu, kemudian coba analisis dulu nih. Nah ini sebenarnya kan si project sponsor sebenarnya kan dia udah minta request untuk cut cost-nya. Nah jadi dia perlu cari root cause analisisnya yang membuat transportasi cost-nya besar tuh apa sih? Makanya dia perlu bikin perform root cause analisisnya itu untuk cut the cost-nya gitu ya. Iya. Dari Pak Dedi ada komen Pak Dedi? Pak Ucup ini? Pak Dedi lanjut. Nah, oke. Next ini kita keliling apa ya? Nah, sekarang ini nomor 4. Silakan Pak Dedi. Boleh Pak Dedi? Iya, benar. Baca soal. Nggak apa-apa disebutin aja. Oh, the project team to estimate and document the effectiveness yang apa ya? Review meeting ya? Di activity. Oke. Ya. Betul. Test review meeting. Itu kan Kenapa Pak ini? Ini kan dia di prosesnya monitoring risk response ya kalau saya lihat sih. Jadi di monitoring risk response itu memang ada meeting mengenai risk review. Suaranya kecil banget Pak. Masa? Iya. HP-nya. Pakai handphone ini. Pakai HP. Makanya gambarnya kecil. Noise. Bener ini ya Pak Agus. Iya. Ada delay. Suara saya ada noise-nya. Oke, bentar deh aku tak ganti ini dulu ya. Oh, siap Pak, silakan. Iya, noise suaranya. Oke, ini risk review meeting ya. Karena ini memang siapa nih? Gather data effectiveness risk response dealing with the resilience because it become evidence paralysis and is improving the describe activity. Untuk implement risk response dealing with the release. Nah, karena di discussion progress untuk representasi as owner. Kalau menurut Pak Agus apa nih Pak? Betul Pak, risk review meeting. Sebentar, saya malah lagi ini. Gather your project team to examine and document the effectiveness of implemented risk response.
in dealing with the realized risk as discussion progresses, it becomes evident that several issues have arisen as the result of the risks that Terus? have occurred. Is the following risk describe the activity in which you and your team are responsibility ini sedang lakukan? Ya betul. Jadi betul lagi proses risk review meeting. Karena di sini ngebahas beberapa evidence ya yang dari beberapa isu yang muncul atau yang terjadi ya, dan sebagai result dari risk review yang terjadi sini. Ya ini lagi ngebahas di risk review. Oke ya. Hmm. Bisa next ya. Oke. Oh ini saya nih. Berarti Wawan lagi nih. Wawan apa Pak Agus? Kalau udah Pak itu. Pak Wawan. Oh ya saya ya. Jadi Agile Team mengadakan rilis retrospektif, lalu discussion fokus ke disruptive risk event that occurring last few weeks. Oke. Just baru saja sebelum software itu dirilis, risikonya difficult untuk di-resolve dan treatment release date. Nah, menyebabkan ke release date-nya bisa delay dan lain-lain. The risks were identified early, identifikasi early, release planning, but we are associate user story that were relative low in value customer. What could be done avoidly having this risk occur so close to schedule release date? Over time, salah. Product owner should be more diligent in writing user story juga kurang sesuai. There is really nothing that could happen doing to avoid. Bukan. Antara B dan D nih, product owner could have scheduled the completion of high risk user rather than in the release date. Kalau dilihat di sini, saya jawabannya D sih yang paling possible. Betul Pak, product owner could have more. Karena kalau saya sih analisa langsung dari jawabannya ini A, B, C, D nggak meyakinkan. Product owner could have schedule completion high risk story in the product backlog sooner rather than release cycle. Kadang-kadang emang ngelihatnya dari situ ya. Kenapa? Kadang-kadang juga lihatnya dari jawaban sih, soalnya jawaban yang make sense ya. Iya, yang ABC nggak meyakinkan. Ngapain kan? There is really nothing. Product owner more diligent reading. Dia harus lebih rajin nulis user story. Ngapain juga kan? Korelasinya tidak strategik gitu. Overtime juga. Ngapain harus ada overtime kan? Ya. Jawabannya tidak. Malah agak diharamkan sih sebenarnya kalau di Agile untuk overtime. Oke, bagus. Next, nomor 6. A significant safety issue has been discovered in one of the project deliverables. Resolving and testing the issue would require 2 weeks of additional work. The project is answered if the team member and the testing lab required to complete this work will be available during this 2 weeks. What should project manager do first? Oke, berarti dia udah muncul nih ya isu terkait smart safety. Salah satu deliverable-nya, resolving-nya butuh 2 minggu. 2 minggu tambah waktu berarti possible dulu ya. Jadi dia nggak pasti bahwa revisi penyelenggaranya bisa komplit dalam waktu 2 minggu. Oke, kalau lihat ini sih sebenarnya kan case-nya yang kemungkinan bisa kita kerja sih sebenarnya kan mungkin kita perlu tracing nih. Tracing apaan nih jadinya? Accessibility nggak mungkin submit CR to update schedule bus and kemungkinan Submit change request to update schedule baseline. Yeah. Delta jawabannya ya. Yeah. C jawabannya Pak
Apa sih? Kenapa bisa C jawabannya? C jawabannya karena resource calendar itu sebenarnya kan cuma tahu posisi ini kan, posisi si resource available di tanggal berapa saja. Ini apa Pak? kata-kata untuk yang resource calendar itu biasanya hubungannya sama ini Pak, available nih Pak. Jadi dia perlu testing lab itu komplit kapan, selama dari di antara 2 minggu itu. Biasanya itu resource calendar availability kan. Available. Mau lihat jawabannya, ini penjelasannya itu Pak. Resource ini itu work project document contain information regarding resource availability. Oh. Terjebak tadi Pak. Kenapa? Jadi, terjebak soalnya tadi sih sebenarnya. Kalau tadi yang tadi saya tangkap sih sebenarnya ini si project manager kan dia kan answer tuh sebenarnya kan tidak pasti ya, pasti memang betul sama testing mereka. Oh iya. Ya. Oh, Pak Agus lupa lagi nih. Iya. Pak Agus lupa lagi, ini do first Pak, bukan solusi. Ingat dulu kan waktu jauh ini do first ya. Do first itu bukan solusi utuh. Yang paling pertama kira-kira yang harus dilakukan pertama kali, yang harus yang dilihat apalagi sih. Yang paling cepat. Ya. Paling cepat kan ngecek, follow gitu. Betul. Assess biasanya. Bisa di next ya. Oke. Nah, ini saya lagi berarti sambil nunggu Pak Dedi. Selama proyek eksekusi, sponsor menginformasikan PM bahwa ada influence stakeholder yang baru yang akan bergabung ke organisasi dan bertanggung jawab terhadap beberapa aspek dari proyek. What is best course of action? Mana yang aksi yang terbaik untuk dilakukan project manager untuk mempelajari tentang stakeholder requirement dan ekspektasinya. Apakah revise, apakah submit, apakah update, apakah schedule meeting. Nah, kalau saya sih untuk dia mempelajari requirement dan ekspektasi ya dengan meeting. Oke, Pak, betul. Next, Pak. Yeah. You have been hired by startup company to lead its first software development project. You are in the process of determining what resource will be required to carry out the project work. What tools and technique would be most useful for resource leveling? Enggak analogus, enggak bottom-up. Ya udah resource histogram. Jawabannya apa? Resource histogram. Betul Pak ya, dikunci ya. Bottom up ternyata Pak. Iya, bottom up. Oh, coba dibaca itu. Mau dibaca lagi soalnya? Yuk. Complete this process. Determine resource will be required to carry out the project work ya. Bottom up estimate itu bisa untuk ini resource juga ya berarti ya. Ininya apa Pak? Penjelasannya Pak? And resource estimate activity level then aggregate kalau histogram tadi kenapa salah ya? Dia cuma jumlah dari resource. Kalau dia kan startup nih,
Karena untuk pertama juga, jadi dia belum tahu apa-apa. Ya. Jadi kalau belum tahu apa-apa ya udah dimulai dari yang paling kecil. Kalau belum tahu apa-apa, terus dia ada bertanya ke yang sudah pernah mengerjakan proyek itu ataupun pernah dikerjakan proyek itu ke analogus. Ya, oke. Ini estimasi. Begitu, Pak. Oke, ini ditetapkan berapa banyak resource yang dibutuhkan ya. Iya. Tapi sebenarnya kalau bottom up kan dari sesuatu yang lebih detail kan, Pak? Dari aggregate ya, dari sesuatu yang ini dulu aggregate ya deh. Betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Milda, luar biasa. Kita nih sekarang kajian soal, full kajian soal. Cuma bertiga ya? Tadi berempat. Tadi berempat, cuman pakai handphone, noise. Pak ini dulu. enaknya pakai ini apa PC Pak gitu. Tadi Pak Dedi keluar dulu, Bumel. Udah nih next atau masih mau dibahas ininya jawabannya? Oke, lanjut. Nomor 9. Nah, karena Ibu email udah baru datang, silakan Ibu. Wah, langsung ke bagian soal. Iya, kan cuma kita tapi bertiga. aku lagi nggak pakai headset, nggak apa berisik nih. Nggak apa-apa, asal nggak noise aja. Kalau noise tuh saya ngomong tadi tuh ini langsung bergema. As the project progress, the project manager gets complaint from the stakeholder who say, aduh aku tuh keterbatasan baca soal kecil-kecil gini nih. Panjang-panjang kacau deh. Pakai handphone emang? Enggak kan, pakai PC? Iya, pakai handphone soalnya lagi di rumah mertua. Oh, yes. Enaknya pakai komputer ya? Pelan-pelan aja, Bu, nggak apa-apa. Ya, enak. Baca soalnya pelan-pelan juga. Baca dulu ya. Ya, nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Bacaan dalam hati juga nggak apa-apa. Udah biarin Pak, itu mau nggak dikerjain itu. Apa sih A ya? Oh, mau langsung lihat jawabannya atau mau analisa dulu? Nggak dicoba dianalisa dulu. As the project progress, kan dia dapat komplain dari stakeholder. Iya. Project status meeting and email reports to infrequent to keep. Iya, dia dapat status kalau to infrequent tuh maksudnya terlalu jarang ya? Bagaimana, Bu? Infrequent, sering. Iya, kayaknya yang A deh, karena kan dia masalah ini nih, masalah apa namanya? Update informasi ke stakeholder ya, yang terlalu kurang up to date ya. Jadi penggunaan information radiator ya kalau nggak salah. Kemarin sempat belajar information radiator tuh kalau nggak salah yang buat ini kan ya? Iya, untuk di transparansi. Iya. Benar nggak Next ya. Betul Bu. Oh betul ya. Mau dibaca jawabannya atau cukup Bu? Apa? Udah jelas? Ya? Cukup jelas ya? Cukup jelas sih kayaknya. Oke. Next ya. Nah, berarti ke Wawan lagi. Project yang sudah di charter replace current company file storage system katanya. Lalu external vendor provide hardware dan internal team develop software. Nah, berarti ada dua nih. Eksternal itu ngerjain hardware, internal untuk softwarenya. Tim self organizing and compromise general specialist. Ini yang si Agile. The team suggest working iterative with vendor, but the vendor refuse. Tapi vendornya menolak. Lalu meskipun demikian, hanya software yang di-develop iteratif. Project management approach, nah ini sudah jelas. Hybrid.
Oke, jelas ya karena ada dua antara si agile dan predictive. Next, Pak Agus. Okay, company is planning a very large project and considering to manage some of its aspects using agile method. The project manager is concerned that agile may not be the best approach, given that a large effort will be needed for additional processes, structure, and support system, thus making the execution of the project more rigid and less agile. Oke, PM concern bahwa agile may not be the best approach ya. Which of the following practices which assist in scaling this project while keeping some of agile and this process and structure focus? Terus? Creating detail WBS, enggak, itu nanti jatuh prediktif, building strict hierarchy of process and decision making, managing project using multi-level release planning. Multi-level release planning. Well define beginning and end itu prediktif semuanya. AB prediktif, building strict hierarchy, process decision making. Pilih D aja deh. Pilih D. Wih, betul Pak. Kenapa itu bisa D, Pak? Jadi kan kabarnya ini sebenarnya kan secara project kita kan gede nih ya. Gede. Jadi kita perlu bagi-bagi dalam beberapa ini sih, beberapa iteration sih. Makanya perlu ini. Di manage jadi multi level modelnya kayak hierarki gitu sih, Pak. Oke, hierarki untuk si ininya ya. Proses mainnya. Masuk ada scaling tuh. Scaling di Iya, scaling. Bu Imelda jelas untuk soal ini? Atau masih mau diskusi? Pak Wawan, Pak Agus, aku itu dulu deh, live dulu ya. Soalnya susah ternyata pakai HP. Besok aku joinan lagi deh. Iya. Oke, boleh. Terima kasih ya. Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Salam. Next, ini managing project using multi-level release planning. Karena dia memang yang dirilisnya tuh banyak. Pak, itu yang apa? Yang Scrum tuh kan macam-macam tuh Pak. Ada yang Enterprise Scrum, kemudian ada yang Large Scrum of Scrum. Kalau Scrum pernah Save itu Pak. Pernah Pak. Iya. Scrum itu Save. Scrum of Scrum tuh ya, Scrum of Scrum Save. Kemudian ada lagi Pak, ada yang Large Scrum of Scrum. Large Scrum of Scrum tuh itu lebih gede Pak. Pernah keluar di soal belum? Ada. Saya pernah dapat soal itu. Boleh Pak di-sharing Pak. Apa kita bahas. Kalau nggak mau ke grup boleh japri ke Wawan. Saya pernah itu tuh di mana ya? Kalau saya pernah mengerjakan itu Crystal Software. Crystal Software yang itu yang warna atau ya Crystal orange, Crystal cirin ya tergantung criticality-nya ya. Kurang dari 40. Betul. Red betul. Di atas 40 betul. Batasnya 40 ya. Timnya. Bisa next? Oke, Pak. Ini managing berarti Wawan ya. Manage project team untuk agile based project manager menggunakan servant role atau kayak leadership-nya gitu dan membiarkan timnya untuk self organizing. Apa yang paling possible katanya? Tim realize project manager leadership and assignment, tim compromise subject matter expert, tim compromise generalist and able to support each other fluidly, atau tim larger than one project can put in one meeting. D salah. B salah, tim realize leadership and assignment. Sebenarnya jawabannya antara A dan C, cuman karena ini agile saya refernya ke C karena memang compromise generalis dan boleh untuk support satu sama lain secara fluid.
Jawabannya C. Betul, Pak. Silakan, Pak. Ini tinggal 7 lagi nih kita selesai 20 soal malam ini. Sebulan beres kita ya, 4 mode exam ya. Nanti ujian insya Allah 80 semua, Pak. Amin. Okay, as part of quality assurance effort, the project team identified that several developers do not comfort with the quality requirement. Next shift team to next tidak sesuai sama requirement. Perform quality, review quality plan to determine what to do with the non-conforming product. Document finding, review the risk report, bikin guidance, corrective action. Pada salah satu ujungnya dipanasi dengan api lilin, dengan ujung lainnya diberi. Yang pertama kali pada saat kita ketemu sesuatu adalah coba dokumentasi findingnya and repeat available. Do not conform, ini. Do not conform ya. Conforman sama non-conforming product. Bedanya apa nih? Conforming sama non-conforming. Kita sama-sama googling deh. Saya juga suka lupa nih. Kalau plastik nggak mungkin. Conforming. Do not conform. Aluminium itu apa? Aluminium itu besi itu aluminium. Kalau besi itu kayak The non-conformant katanya something went wrong. Jika itu salah, jika itu berakibat jelek mungkin. It could be product, service product yang tidak sesuai tidak sesuai, tidak comply. Iya. Conform, non-conform berarti nggak sesuai. Tak sesuai. Review the quality plan to determine what to do with the non-conforming product. Ya, itu kali ya. Jadi kalau conformance itu preventif, kalau non-conformant itu kalau ada failure. Jadi kata kuncinya kalau non-conformant itu failure, ada cost yang dikeluarkan. Kalau conformance itu preventif, cost keluar karena preventif. Jawabannya apa nih kira-kira, Pak? Yang B loh. B, oke. Kunci B, betul, Pak. Tapi kalau untuk TOPI Kenapa bisa B, Pak? Jawaban Bapak analisanya apa nih? Ya, kalau di sini sebenarnya project team dia sudah mengidentify bahwa ada beberapa tips atau developer yang tidak conform ya, yang tidak sesuai sama yang do not conform kan. Jadi kalau lihat case-nya berarti memang kita harus review kembali sih sebenarnya dari sisi quality management plan-nya. Apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan kalau dengan produk yang non-conform tuh yang harus kita lakukan apa sih sebenarnya? Eksekusinya apa gitu. Actionnya kita kalau misalnya ketemu produk-produk non-conform, makanya kita coba pilih yang itu, review quality management plan. Wajan yang terbuat dari aluminium. Wajan ani pada Itu sih tadi Pak melihatnya. Next ya. Oke, biar cepet. Nah, Wawan nih, nomor 14. Untuk smooth onboarding proses, grup yang baru di hire, katanya PM, would like his team to impart their working knowledge to internal client culture. Nah, agar import tuh bergabung gitu. Dan unwritten rules to new staff. Untuk rule yang tidak dituliskan tapi diinformasikan ke staf baru itu. Meskipun demikian, training meeting was conducted. Training meeting dilaksanakan. Namun timnya itu tidak secara aktif participate di sharing information, raising concern, dan asking questions. Apa yang paling possible itu alasannya gitu. Jawabannya, apakah meeting are not efficient, the team is not yet building relationship, the new hires younger, atau reeling discussion. Nah, kalau dia tidak mau saling sharing satu sama lain itu biasanya karena timnya itu has not yet built
tidak dibangun rasa kepercayaan gitu. Feel free to ask question, express concern, answer knowledge. Jawabannya adalah si B, Pak. Betul, Pak. Next, nomor 15, biar cepat. Okay, to collect requirement for the new software application or product owner facilitate a meeting with developer, customer, representative, and other stakeholders. The participant create short textual description of the required story point dong. Story berarti sprint planning meeting. Yang owner facilitate, product owner nih Pak, product owner. Ya. Jawabannya berarti A, B, C, D. Grooming itu kan ngurutin. User story workshop itu sama dengan sprint planning. Ya, sprint planning meeting sih sebenarnya kalau buat ini. Sprint planning. Oke, si C ya. C. User story workshop. Kenapa itu ya? Kalau ini malah baru tahu event user story workshop. Setiap saya latihan pasti ini salah satunya nih yang salah nih, user story workshop. Kenapa ini jawabannya bisa story? Apa ya? Boleh. Ini di event apa ya? Kalau di ini sini nih, silakan baca lagi nih. Kalau ini sih memang dia lagi bikin user story sih sebenarnya. Prosesnya lagi bikin user story kan ya. What type of meeting does product owner facilitate? Berarti ini bukan eventnya Scrum ya berarti ya. Karena kalau di event Scrum itu sebenarnya kan nggak ada nih user story workshop kan nggak ada. Biasanya kan dia masuk ke sprint planning kan pada saat penentuan user story itu kan. Iya. Ini kayaknya mungkin dia karena ini workshopnya itu facilitate meeting tuh related sama workshop. Oke, terus user story karena dia ada create short textual descriptive atau require functionality mungkin itu dia. Ini harusnya orang agile nih yang bisa menjelaskan. As well. Jadi jawabannya B apa ya? Nih kalau mau lihat ininya penjelasannya. Copy ini Pak. Oh ini dia. Boleh copy soalnya Pak. User story workshop. Bisa next? Oke Pak. Collaborate. Collaborate, write user story katanya definition accurate, represent meeting, describe in the scenario, making this choice answer. Next nomor 16. Sponsor worried katanya. Worried itu berarti dia istilahnya apa ya worried itu? Worried itu aduh. Lupa lagi terjemahannya. Takut, menyangka atau apa nih? Atau cemas. Cemas kalau agile project does not progress secepat mungkin katanya sejak tidak ada project status yang dikirimkan nih sponsornya tuh cemas. Lalu sponsor nge-approach ke si SM atau Scrum Master untuk concernnya dan Scrum Master reassure lagi ke sponsor bahwa project itu telah bergerak ahead katanya sesuai plan dibanding plannya gitu, lebih awal atau lebih baik gitu, dan invite sponsor untuk hadir di meeting untuk melihat progres dengan on ice katanya. Which of the following meeting the Scrum Master most likely invite sponsor? Nah, kalau meeting daily stand up udah pasti dicoret. Terus apakah ini sprint review meeting, apakah sprint planning meeting? Kalau misalnya progress ini bukan planning sih, jadi A itu dicoret. Kalau retrospektif itu di akhir. Nah, di akhir. Dan lebih ke proses. Iya. Dari jawabannya memang si C sprint review. Ya. Setuju.
Oke Pak, silakan. 17. Okay, an agile code has been assigned to a newly formed team with their first project. The coach co-locate the team, provided training and agile best practice, and explained that agile team are self-managing. However, the team members are struggling to assign user story from the Kanban board, and productivity is suffering as a result of the lack of collaboration. What is the best course of action for the agile coach? Ignore the problem. Okay, assign the user story to individual and replace the team charter with one from the more productive project team. D sih sebenarnya. Jadi dari sini si Scrum Master atau Agile Coach lebih peran sih sebenarnya karena ini masih baru dan dia harus lebih direct sih carinya. Jawabannya apa? D. Delta. Wah, nggak biasa latihan nih. Betul Pak. Delta, directive approach karena masih ada dia struggling ya. Ya, betul. Story. 31, multi-phase project moving toward and not per phase. Project manager transisi untuk dari intermediate deliverable ke customer to operate and maintain katanya. Customer menyatakan bahwa not going to do, tidak ada yang harus dilakukan saat ini karena project tidak komplit gitu ya. Of the following what can be the situations. Customer did maintain all deliverable atau customer correct since project in maintain. Project did not set proper expectation. The project manager is right, one space. Salah nih. Si D. Customer did maintain all deliverable juga bukan customer nih. A salah. Antara B dan C sini. Antara user. Cuman kalau ini karena kesalahan CPM nih. Karena dia yang bertanggung jawab untuk transitioning dari deliverable ke customer untuk dioperate. Jadi dia tidak melakukan did not set proper ekspektasi untuk customer dan maintain deliverable. C. Okay. Nomor 19. Project manager meet with the team to decide on the technology to be used on their upcoming agile project. At the end of the meeting, the project manager obtained consensus from the team on the choice of technology. Which of the following agile practice do the project manager and the team demonstrate this? Orang tuanya itu loh Mbak, kebanyakan tuh yang Apa ya ini ya? Gimana? Ini aja. Self-organisasi enggak, participatory decision making, atau kolaborasi atau kalau nggak CD sih. Kalau nggak CD. Konsensus. Jadi jawabannya apa nih? Konsensus kesepakatan collaborate. Ada konsensus tuh kata-katanya. Konsensus itu sama kolaborasi, konsensus untuk memilih teknologinya. Apa jadi? Yang C. C. Mantap. Betul Pak. C. Karena participatory decision making ya, konsensus. Jelas itu tadi. Oke, next. Terakhir. Pada sprint planning meeting, Scrum Master reiterates lagi, diiterasi kembali bahwa pada di akhir sprint, product increment dan agile project team membangun apa yang dia bangun itu tidak sesuai dengan kriteria yang spesifik di awal sprint katanya, beginning sprint. Dan pekerjaan itu tidak include sesuai dengan velocity itu kecepatan ke sprint saat ini. Jadi mungkin lebih lambat ya, lebih pekerjaannya gitu. What does the Scrum Master refer to? Apa yang harus dilakukan Scrum Master berdasarkan ini? Apakah estimate complete, definition of done, project exit criteria, quality metric, estimate complete.
Ini kan bukan prediktif ya, ini Bukan agile. prediktif. Jadi A coret. Project exit kriteria juga sama. Ini adalah agile, coret. Antara quality metrics dengan definition of done itu mirip-mirip, cuman ini agile, jadi bukan quality metric. Jawabannya definition of done. Next. Oke, Pak. Selesai, habis. Jelas Kalau nggak untuk yang ini? kalau agile tuh lebih ke definisinya agile sih jadi. Iya. Gitu. Ya, jelas? Kira-kira Pak? Jelas, Pak. Sudah? Kita Jelas. lebih cepat ya kalau 2 orang ya. Iya. Karena nggak banyak komentar dan lain-lain sih. Betul. Ntar saya stop recording dulu ya. Jadi hilang-hilangnya like-like.